konseling ego. Menurut teori ini, manusia tidaklah didorong oleh energi dari dalam, melainkan untuk merespon rangsangan yang berbeda-beda. Misalnya, individu dalam kehidupannya perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut Freud, ego tumbuh dari id atau merupakan kelanjutan daripada id. Sedangkan menurut psikoanalisis baru, ego itu tidak terikat pada id, jadi tumbuh sendiri yang merupakan keseluruhan kepribadian. Ego itulah yang tumbuh dan menjadi kepribadian seseorang. Jenis ego baru ini disebut juga dengan ego kreatif. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego, yakni kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemauan, kerajinan dan kompetensi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan, serta integritas. Ego ini dapat menentukan pemecahan kreatif atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Ego bukan menjadi budak lagi, namun sudah dapat mengatur id, superego, dan dibentuk oleh konteks kultural dan historik. Pada perkembangan kepribadian, Erikson membagi menjadi 8 tahap perkembangan kepribadian. Nah, 4 tahap pertama sesuai dengan atau sejalan dengan pengklasifikasian menurut Sigmund Freud, yang dimana berlangsung dari masa remaja. Sedangkan 3 tahap terakhir itu berlangsung dari masa tua. 8 tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama adalah masa bayi awal, umur 0 sampai 1 tahun. Pada tahap yang ini, perkembangan sukses itu ditandai dengan sikap percaya. Kedua, masa bayi akhir, yaitu yang berlangsung dari umur 1 sampai 3 tahun. Pada masa ini, perkembangan yang sukses ditandai oleh adanya otonomi. Sedangkan perkembangan yang gagal ditandai dengan adanya ragu-ragu. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal, yang berlangsung dari umur 3 sampai 5 tahun. Nah, pada masa ini, Erikson berkata bahwa tugas individu pada masa ini adalah membentuk rasa memiliki kemampuan dan inisiatif. Yang keempat, ada masa kanak-kanak pertengahan, yang berlangsung dari umur 6 tahun sampai 11 tahun. Pada masa ini, perkembangan yang sukses ditandai dengan menghasilkan, sedangkan perkembangan yang gagal ditandai dengan rasa rendah diri. Kelima, ada masa pubertas yang berlangsung dari umur 12 tahun sampai 20 tahun. Pada masa ini, perkembangan yang sukses itu ditandai adanya kemampuan mengenal diri sendiri. Keenam, ada masa dewasa awal yang berlangsung dari umur 21 tahun sampai 30 tahun. Nah, pada masa ini, perkembangan yang sukses itu ditandai adanya keintiman. Nah, intim yang dimaksud di sini adalah memiliki kemampuan yang baik untuk akrab dengan orang lain dan tidak menyukai kesendirian. Juga ada masa dewasa pertengahan yang berlangsung dari umur 30 sampai 35 tahun. Yang dimana pada masa ini perkembangan yang sukses itu ditandai dengan adanya keaktifan dalam berbagai bidang secara umum. 8. Masa dewasa akhir yang berlangsung umur 55 tahun ke atas. Nah, pada masa ini perkembangan yang sukses itu ditandai dengan adanya keterpaduan. Dan sedangkan perkembangan yang gagal ditandai dengan adanya keputusasaan. Sedangkan untuk proses perkembangan kepribadian, menurut Erikson dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, ego berkembang atas kekuatan dirinya sendiri. 2. Pertumbuhan ego yang normal adalah dengan berkembangnya keterampilan anak dalam berkomunikasi. Yang ketiga, perkembangan bahasa juga menambah keterampilan individu untuk membedakan suatu objek dalam lingkungannya. Yang keempat, kepribadian individu berkembang terus-menerus melalui proses hubungan dirinya dengan dunia luar lingkungannya. Dalam berkomunikasi dengan lingkungannya, menurut Hansen dan kawan-kawan, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, individu belajar membedakan sesuatu yang ada sejak kecil. Yang kedua, individu harus bisa terkait dengan lingkungannya yang spesial yang makin lama makin meluas. Yang ketiga, proses sosialisasinya. Bagi pribadi yang normal harus mengadakan hubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat, perkembangan kepribadian yang baik adalah apabila kepribadian itu mengarah pada pembentukan coping behavior. Tujuan konseling menurut Erikson adalah memfungsikan ego klien secara penuh. Tujuan lainnya adalah melakukan perubahan-perubahan pada diri klien sehingga terbentuk coping behavior yang dikehendaki dan dapat terbina agar ego klien menjadi lebih kuat. Ego yang baik adalah ego yang kuat dan ego yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan di mana ia berada. Selanjutnya ada teknik konseling. Yang pertama, pengawalan, yaitu membina hubungan antara klien dan konselor. Yang kedua, pengontrolan proses, yaitu memusatkan kegiatan pada tugas membantu ego strength klien dan juga mengontrol ambiguitas dalam proses konseling. Yang ketiga, transferensi. Tidak seperti pada psikoanalisis klasik, dalam ego konseling, transferensi dimaksudkan sebagai perasaan klien yang timbul terhadap konselor. Yang keempat, ada counter transference, yaitu upaya konselor untuk mencegah perasaannya yang muncul terhadap klien dan mempengaruhi proses konseling. Yang kelima, yaitu diagnosis dan interpretasi, yaitu konselor bertanggung jawab merumuskan dan mendiagnosis masalah serta memberikan kesempatan kepada klien untuk memahami masalah-masalahnya itu.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari konseling ego, yaitu dari kelebihannya sendiri. Yang pertama, membangun identitas ego klien, serta memperluas dan memperkuat berfungsinya sistem ego. Kemudian, konseling ego mementingkan permasalahannya pada masa balita, remaja, maupun dewasa. Kemudian, membangun tingkah laku yang tepat sesuai dengan adanya kekuatan ego. Setelah konseling, individu dapat menggerakkan dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian ada kekurangan dari konseling ego, yaitu yang pertama, konselor hanya menggunakan teknik konseling biasa. Yang kedua, lebih memusatkan pada ciri-ciri individu yang normal dan sadar. Ketiga, apabila individu tertekan oleh keadaan yang menimpanya dan egonya itu kehilangan kontrol, maka kontrol terhadap tingkah laku beralih dari kesadaran ke ketidaksadaran, sehingga kontrol beralih dari ego